Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hierarki dokumen. Nah, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang bagaimana penerapan SMK 3 itu sendiri, prinsip-prinsip penerapan SMK 3, dan ternyata memang identik dengan hierarki dokumentasi atau prosedural di perusahaan. Nah, tentunya di perusahaan ini jika kita menerapkan sistem manajemen mutu yang baik, kita menerapkan sistem manajemen baik, ada beberapa kondisi dokumentasi prosedural-prosedural perusahaan itu yang ada hierarkinya, ada tingkatannya, seperti itu. Mungkin teman-teman masih belum familiar terkait hierarki dokumen itu sendiri. Nanti kita akan mempelajari bagaimana hierarki dokumen, posisi dokumen-dokumen di perusahaan itu ada apa saja macamnya, dan bagaimana membuat SOP, karena ini salah satu kompetensi kalian sebagai lulusan K3. Nah, dokumentasi sistem mutu itu merupakan salah satu persyaratan mutlak suatu organisasi, baik itu organisasi yang di perusahaan atau rumah sakit atau baik itu swasta ataupun negeri, bila ingin memiliki akreditasi, bila ingin memiliki sertifikasi tentang mutu, tentang kualitas mutu organisasinya. Nah, setiap unsur atau bagian dalam organisasi ini harus terlibat dalam proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, sampai dengan penyimpanan informasi yang kaitannya dengan sistem mutu, sistem penjaminan mutu di organisasi itu sendiri. Nah, untuk menjamin untuk menjamin mutu atau sistem penjaminan mutu di perusahaan, nah yang digunakan oleh organisasi sebagai acuan pasti untuk penerapan sistem mutu itu adalah untuk hal-hal konsistensi mutu. Biasanya dokumentasi sistem mutu ini, dokumentasi prosedural ini yang akan digunakan oleh organisasi untuk mencapai hal tersebut, untuk mencapai konsistensi mutu atau kualitas yang mereka miliki di organisasi, baik itu kualitas produknya, kualitas jasa, nah seperti itu. Nah, hierarki dokumentasi dalam sebuah organisasi itu ada beberapa tingkatan dokumen gitu kan. Ada beberapa tingkatan dokumen. Yang pertama, tingkat pertama adalah pedoman mutu. Nah, untuk yang tingkat pertama ini adalah manual. Kita tahunya pedoman mutu, di mana dalam pedoman mutu ini menggambarkan secara garis besar latar belakang perusahaan, kondisi perusahaan, ruang lingkup perusahaan, kebijakan perusahaan, kebijakan organisasi, sasaran organisasi, visi misinya itu terjelaskan dalam pedoman mutu. Nah, di dalam pedoman mutu ini tentu nanti akan ada penjelasan tentang karena sudah dijelaskan tentang kebijakan, tentu akan ada penjelasan tentang dokumen apa saja yang mereka miliki untuk menjalankan operasional perusahaan itu yang akan muncul di pedoman mutu. Jadi pedoman mutu itu akan memunculkan prosedural-prosedural yang dimiliki perusahaan untuk menjamin kualitas mutunya. Nah, selanjutnya tingkat 2 adalah prosedur, atau kita kenalnya SOP, atau kalian kenalnya mungkin ada OP, operasional prosedur gitu kan ya. Nah, untuk prosedur ini kita akan menggambarkan, dikatakan prosedur itu apabila dokumen ini menggambarkan mengenai aktivitas yang ada. Jadi menggambarkan bagaimana sistem tanggung jawab aktivitas ini, siapa yang berperan, alurnya seperti apa. Jadi penjelasan tentang kalau kita pakai kata kunci 5W1H, dia akan banyak menjelaskan what, who, why juga tujuannya gitu kan ya. Itu akan dijelaskan di situ. Gitu. 3W akan terjawab di situ. Sama waktu juga beberapa ada di situ. Nah, lalu di bawahnya lagi ada tingkatan 3 adalah instruksi kerja. Nah, ini yang mungkin teman-teman sering rancu gitu kan. Saya punya IK, Bu, saya punya WI, instruksi kerja atau instruction. Apa bedanya sama OP? Nah, saat kita mengatakan instruksi kerja, ini adalah menjawab how, menjawab bagaimana, menjawab pertanyaan bagaimana. Kita saat memiliki dokumentasi IK adalah menggambarkan bagaimana suatu aktivitas itu dapat dilaksanakan. Misalkan instruksi kerja penggunaan APAR, dia menjawab bagaimana cara menggunakan APAR gitu kan. Nah, tapi misalkan tadi yang prosedur penanganan kondisi darurat kebakaran itu pasti ada di bagaimana mengenai aktivitas aktivitas secara skup yang besar, itu maksudnya di prosedur. Tapi bagaimana cara menggunakan sesuatu, bagaimana cara melakukan aktivitas tertentu, itu masuknya di instruksi kerja.
Nah, nantinya di tingkat 4 ada formulir dan rekaman, mau itu form inspeksi, mau itu form recording investigasi, form data kecelakaan, dan lain sebagainya itu masuknya di formulir rekaman. Nah, kenapa ada tingkatannya? Kekuatan dari leveling sistem dokumentasi sistem mutu ini dia itu berbeda. Jadi saling melengkapi, saling menjadi bagian. Jadi pedoman mutu ini akan memiliki tadi yang sudah saya sebutkan memiliki prosedur-prosedur di dalamnya dijelaskan. Nantinya prosedur-prosedur ini nanti juga akan dilengkapi dengan instruksi kerjanya. Misalkan tadi adalah prosedur tanggap darurat kebakaran. Tentu di prosedur tanggap darurat kebakaran yang dia menjelaskan apa itu tanggap darurat kebakaran, kebakaran itu yang seperti apa, yang biasanya di mana, dilaksanakan oleh siapa, dia kan akan menggambarkan mengenai interaksi suatu bagian dengan bagian lain yang akan bertanggung jawab saat terjadi kebakaran itu siapa. Nah, itu di leveling prosedur nanti bisa ada penjelasan tentang bagaimana praktisnya, akan disebutkan apa saja IKA yang berkaitan dengan prosedur ini. Nah, begitu juga dengan instruksi kerja. Nanti akan disampaikan juga, akan tertulis juga di dokumen IKA ini adalah bukti-bukti dokumen tadi, bukti-bukti pelaksanaan instruksi kerja tadi, bukti pelaksanaan aktivitas kerja tadi, mulai dari form, mulai dari record, mulai dari form-form inspeksi, dan sebagainya. Nah, ini adalah struktur dokumentasi sistem mutu sehingga saat kalian mengetahui struktur dokumentasi sistem mutu ini bisa mengetahui juga kedudukan prosedur-prosedur dokumen-dokumen yang ada di perusahaan untuk nanti dilengkapi menjadi bukti saat pelaksanaan audit eksternal sistem manajemen K3. Kurang lebih hierarki sistem dokumentasinya seperti ini. Saat kita memiliki manual mutu atau kita memiliki manual sistem manajemen, dia akan lebih menjelaskan tentang kebijakan, kondisi perusahaan, ruang lingkup perusahaan, visi misinya, tujuannya, sistem manajemennya, dan juga penjelasan item-item yang dia miliki. Dari sini prosedurnya apa saja yang dimiliki, instruksi kerja dan formulirnya yang dimiliki perusahaan itu apa saja. Itu saat kita mendiskusikan manual. Begitu juga nanti manual SMK 3 menjelaskan mengapa perusahaan itu memiliki menerapkan sistem manajemen K3 itu untuk manual SMK 3. Nanti di prosedur yang kaitannya dengan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan K3 itu berisi pelaksanaan rangkaian kegiatan operasional yang mungkin ada kaitan antara satu unit kerja dan unit kerja lain, di mana dia akan menjelaskan siapa yang melaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melakukan, kapan, di mana, dan apa yang dimaksud dengan kegiatan itu. Baru nanti hal-hal yang kaitannya dengan teknis tahapan rinci kegiatan operasional, saya contohkan ini adalah di laboratorium ya, itu masuknya di instruksi kerja atau work instruction, dan pembuktian dari pelaksanaan instruksi kerja inilah yang itu nanti menjadi rekaman formulir-formulir yang sering kalian temui. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah contoh untuk leveling dokumentasi di sistem manajemen ISO, di mana di situ yang menjadi contoh adalah sistem manajemen ISO 9000 sebagai ISO manajemen mutu, quality management system, QMS, hampir sama, dan hampir semuanya adalah memiliki dokumentasi hierarki yang sama. Nah, yang membingungkan sampai saat ini pasti kalian ibu bedanya manual, prosedur, dan instruksi kerja itu apa gitu kan. Nah, dalam suatu sistem itu membedakannya gampang sekali. Dalam suatu perusahaan itu yang mungkin dia mengimplementasikan banyak sistem manajemen. Nah, masing-masing sistem manajemen ini hanya memiliki satu manual. Dan manual ini skupnya lebih luas, dia lebih umum, di mana di manual ini akan tampak interaksi antara proses-proses organisasi yang mungkin dia sangat melibatkan banyak fungsi. Berbeda halnya dengan prosedur. Dalam satu manual itu bisa banyak prosedur, tergantung dari sistem manajemennya memiliki prosedural apa saja. Dan prosedur ini dia menjelaskan tahapan-tahapan dari aktivitas yang mungkin dia melibatkan beberapa banyak fungsi organisasi atau unit sebuah organisasi dan melibatkan banyak orang. Dia sifatnya lebih penjelasan lebih detail lagi dibandingkan manual.
kegiatannya juga lebih rinci. Kata kuncinya tadi dia menjelaskan siapa yang bertanggung jawab, apa kegiatannya, kapan, di mana. Nah, kalau instruksi kerja dia skupnya lebih kecil lagi. Aktivitasnya yang dia lihat adalah aktivitas kecil yang akan dia jelaskan lebih rinci lagi. Lebih rinci penjelasan bagaimana melakukan aktivitasnya itu yang dikatakan instruksi kerja. Jadi jangan salah persepsi bahwa selama ini prosedur sama instruksi kerja kan sama, Bu. Sebenarnya hal yang berbeda tergantung dari skop aktivitasnya. Itu, dan ini penting diperhatikan saat kalian melakukan pengendalian sifatnya administratif. Nah, kita kan kali ini kita akan fokus pada pembahasan tentang prosedur atau SOP sehingga kita nantinya bisa memahami bagaimana cara penyusunan atau pembuatan SOP. Nah, prosedur atau kalian biasa familiar dengan sebutan SOP ini merupakan pelengkap dari sebuah manual mutu. Manual mutu sistem manajemen gitu kan ya. Prosedur dibuat bertujuan untuk memberikan penjelasan dari kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan yang mungkin berbeda dan dilaksanakan oleh organisasi sehingga sistem penjaminan mutunya efektif diterapkan, dikembangkan dan dipelihara oleh masing-masing fungsi manajemen. Jadi kalau sudah ada prosedur yang mengatur, baik mau orangnya resign atau apa, masih ada prosedural yang harus dipenuhi, masih ada dokumen yang harus dipatuhi seperti itu. Nah, persiapan penyusunan prosedur SOP itu sebenarnya tergantung dari bagaimana suatu organisasi itu sendiri. Nah, manual prosedur itu sebenarnya nantinya berisi tentang seluruh kegiatan operasional yang ada di perusahaan. Misalkan sekarang saya contohkan ada laboratorium, anggapannya kita dalam sebuah organisasi kampus. Manual-manual prosedur ini, manual-manual prosedur hal-hal kaitannya sistem manajemen mutu di laboratorium itu menjelaskan tentang seluruh kegiatan operasional yang ada di laboratorium. Nah, nantinya manual prosedur ini diterapkan dan hasilnya harus dicatat secara tepat dan teliti kemudian dievaluasi. Nah, jenis-jenis SOP, kita masuk ke jenis SOP itu sebenarnya ada beberapa hal gitu kan ya. Ada yang secara umum kita sebutnya aturan atau ketentuan umum. Biasanya untuk item ini SOP ini memuat aturan ketentuan umum yang berlaku pada sebuah perusahaan. Ada juga SOP yang bersifatnya ketentuan khusus, biasanya surat edaran atau mungkin ada ketentuan-ketentuan khusus yang diberlakukan di perusahaan. Nah, apa saja tipe SOP itu sendiri? Nah, SOP ini banyak juga jenisnya. Kita mungkin mengetahui ada SOP yang dia kaitannya sama teknis, technical SOP. Biasanya kalau SOP kaitannya dengan kegiatan teknis, ini banyak digunakan di industri-industri yang erat kaitannya sama laboratorium. Jadi tidak ada yang tadi saya contohkan ada siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melaporkan kepada siapa, itu jarang. Tapi langsung saja bahwa prosedur bekerja di laboratorium A misalkan itu sudah diatur. Lalu ada SOP administratif. Nah, SOP administratif ini biasanya untuk kegiatan-kegiatan alur kerja di perusahaan, proses kerjanya, kegiatan administratif. Digambarkan alur kerjanya, misalkan step-nya adalah dari unit A ke unit B dan unit C. Misalkan SOP pelaksanaan kontraktor safety management system itu akan muncul alur kerjanya dari unit siapa dulu, purchasing dulu atau dari sipil dulu atau dari K3 dulu, itu akan muncul di SOP yang modelnya atau tipenya SOP administratif, atau juga bisa dari gabungan dari kedua model tersebut. Nah, kalian akan banyak menemukan tipe-tipe yang berbeda mungkin di area kerja tergantung dari kondisi perusahaan masing-masing. Kemudian bentuk SOP. Bentuk SOP itu sendiri kita bisa melihatnya juga banyak tipikalnya. Ada yang dia tipikalnya sederhana, ada yang tipikalnya berupa hierarki, ada juga berupa grafis, ada juga yang menggunakan diagram alur. Nah, ini tergantung kebutuhan masing-masing organisasi sampai di mana. Apakah dia merupakan operasional prosedur yang pekerjaannya itu terdiri dari langkah-langkah pendek yang rinci, mungkin maka dia bentuk SOP-nya sangat sederhana saja, poin-poin saja. Atau ada pekerjaan yang dia harus dilakukan oleh banyak unit, melibatkan banyak unit sehingga harus ada hierarki yang sesuai. Atau mungkin bisa juga dalam bentuk flowchart seperti itu. Nah,
Isi dari prosedur itu sendiri atau SOP nantinya kalian akan membuat sebuah prosedur yang tentang kegiatan K3, proses kerja di K3, pasti sangat beragam, tergantung dari perusahaannya masing-masing gitu, tergantung dari format dokumentasi di perusahaan. Tapi pada umumnya mencakup seperti ini, ada tujuan, ada ruang lingkup, ada istilah dan definisi yang digunakan dalam SOP, lalu penjelasan prosedurnya itu sendiri, lalu ada flow chart untuk menjelaskan diagram alurnya, diagram prosesnya, lalu ada referensi, dia mereferensi sistem manajemen yang mana, kriteria yang mana, lalu ada lampiran form-formnya, serta harus ada lembar pengesahan dan juga keterangan lembar perubahan. Ini struktural atau isi dari prosedur itu sendiri. Nah, unsur-unsur yang ada di SOP tadi hampir sama dengan isi, ada tujuan, ada ruang lingkup, ada acuan dan definisi. Nah, tujuan ini tentu yang akan memberikan gambaran atau informasi sekilas tentang serta alasan kita tadi menjawab poin why, kenapa ada prosedur tersebut. Prosedur ini ditujukan untuk aktivitas yang mana, proses kerja yang mana. Lalu ruang lingkupnya menyebutkan prosedur ini diterapkan di bagian apa, hanya berlaku untuk apa, untuk berlaku personil yang mana. Lalu acuan ini atau referensi, kita bisa menyebutkan daftar referensi, standar-standar, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penerapan prosedur ini. Dan juga tentu pasti ada definisi-definisi atau istilah-istilah yang harus kita berikan batasan istilahnya di dalam prosedur itu. Pasti ada istilah-istilah baru yang mungkin orang-orang yang menjalankan prosedur ini nanti belum familiar. Nah, kalau kita mengacu tentang prosedur, pasti di dalamnya selain ada ruang lingkup, definisi, tujuan, dan sebagainya, tentu harus menyebutkan secara detail tentang poin what, who, when, dan where. Siapa, apa, kapan, dan di mana tentang kegiatan operasional yang akan dilaksanakan. Kalau saya tadi contohkan di laboratorium kampus, maka harus menjelaskan secara detail tentang siapa, apa, dan kapan pelaksanaan kegiatan operasional itu, gitu kan. Dan dokumentasi, sistem dokumentasi ini nanti menjabarkan prosedur ini akan digunakan oleh siapa atau formulir yang mengacu siapa, seperti itu. Nah, untuk proses penyusunan SOP sebenarnya tentu kita perlu menentukan personil yang kompeten di bidangnya, personil yang kompeten dalam proses kerja tersebut untuk membuat atau menyusun prosedur pelaksanaan tersebut. Kemudian kita perlu membuat ringkasan kegiatan dari masing-masing bagian tersebut, lalu menginterpretasikannya menggunakan bagan alir atau flowchart. Kemudian barulah kita menyusun konsep prosedur pelaksanaan, tentu dengan memperhatikan kebijakan dan tujuan sistem yang kita sedang laksanakan. Misalkan kita membuat prosedur K3, berarti kita harus memperhatikan kebijakan K3 dan tujuan serta sasaran dari sistem manajemen K3 itu sendiri. Kemudian barulah kita mencoba memverifikasi konsep prosedur yang kita susun, pelaksanaannya, serta uji coba di lapangan. Apakah sudah sesuai tahapan pelaksanaan yang kita susun, kemudian baru persetujuan dan pengesahan. Nah, ini adalah beberapa item yang perlu diketahui terkait bagaimana melakukan penyusunan, bagaimana membuat SOP itu sendiri, mulai dari strukturnya, mulai dari kedudukan SOP, dan juga diakhiri dengan proses penyusunan SOP. Selanjutnya, nanti sekalian silakan membuat untuk SOP di pelaksanaan rencana K3, bisa SOP work permit, SOP tanggap darurat, ataupun SOP investigasi kecelakaan kerja sebagai follow up dari pertemuan kali ini. Dari saya, sekian. Terima kasih untuk pertemuan kali ini.